Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salah ya. Ini udah siang Ustazah. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, hari ini tadi pagi kita udah belajar ya teman-teman ya, tematik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Nah, teman-teman masih di buku 3C. Teman-teman silakan buka bukunya halaman 124. Ya, di halaman 124 ini kita akan belajar teman-teman tentang waktu. Waktu itu apa sih gitu ya? Waktu itu kalau misalnya kita lihat ke kehidupan sehari-hari sama dengan masa. Nah, masa itu apa? Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, waktu atau masa itu seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, yang sedang berlangsung itulah yang dinamakan dengan waktu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, waktu itu kalau misalnya kita lihat itu seperti jam gitu ya. Nanti Ustaz jelasin. Nah, sekarang ada skala waktu katanya ya. Nah, skala itu rentang ya atau interval. Misalnya dari waktu kejadian ini sampai kejadian ini. Seperti itu ya. Skala yang lagi berlangsung, kejadian yang sedang berlangsung. Nah, sekarang di sini ada jenis-jenis pengukuran waktu. Nah, ada jam matahari namanya, terus ada jam analog dan ada jam digital. Nah, di sini waktu itu merupakan sebuah unit. Nah, sebuah unit waktu itu dinamakan, yang ini. Jam ini dinamakan sebuah unit waktu. Jadi, kalau misalnya waktu itu apa sih gitu ya? Ya sama dengan jam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti udah familiar banget ya. Pasti udah tahu banget jam itu apa. Di rumahnya pasti udah ada yang namanya jam ya, teman-teman ya. Nah, sekarang lamanya waktu dalam satu hari itu berapa sih Ustazah gitu ya. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, misal dari pagi sampai jam 12 siang, terus ditambah dari siang sampai jam 12 malam. Jadi 12 tambah 12 hasilnya itu 24. Nah, sekarang teman-teman di bukunya yang halaman 125 coba lihat. Yang pertanyaan paling atas, apa jenis jam yang kamu miliki? Nah, teman-teman boleh tulis kira-kira jam apa aja yang teman-teman miliki. Misalnya jam tangan, jam dinding ya. Kalau di rumah ada jam dinding, terus ada jam di handphonenya, boleh teman-teman tulis. Nah, yang penting teman-teman tahu deh jam itu apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang di bawahnya, ayo berlatih. Kita lihat yang nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, usaha bacakan ya. Nah, di sana itu Edo, Manda, dan Maula berbagi tugas untuk menyiapkan pameran. Edo menata meja. Nah, Edo menata meja dari pukul 7 sampai pukul 7.15. Maula memasang tulisan di dinding dari pukul 7:05 sampai 7:20. Dan Manda menyiapkan gambar dekoratif dan laporan kegiatan dari pukul 7:10 sampai 7:30. Nah, yang pertama itu kita lihat yang nomor A. Yang nomor A itu teman-teman lihat di bukunya ya. Tunjukkan gambar jam yang menunjukkan waktu mulai kegiatan setiap anak. Nah, waktu mulainya. Nah, di sini kita lihat waktu mulainya dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat. Nah, di sana silakan ditulis namanya. Kira-kira nih, Edo. Kalau Edo tadi menata meja itu dari pukul 7. Berarti waktu mulainya itu pukul 7. Nah, kalau waktu selesainya yang B ya teman-teman ya. Di sini usaha langsung tulis
pukul 7 itu berarti seperti ini tulisannya. Nah, teman-teman cari di bukunya kira-kira gambar jam yang sama seperti pukul 7 yang ini. Yang waktu mulai, silakan teman-teman tulis di bawahnya itu namanya Edo. Nah, waktu selesainya itu 7:15 menit. Nah, berarti itu waktu selesai. Silakan cari yang di bagian B-nya 7:15 menit. Tulis di bawahnya namanya Edo. Ya. Oke, kita lihat yang Maula. Nah, Maula itu memasang tulisan di dinding dari pukul 7:05 menit. Nah, berarti waktu mulainya itu 7:05 menit. Nah, gambar yang sama nih. Panah yang jarum jam pendeknya di angka 7, jarum jam panjangnya ada di angka 1. Coba lihat di bukunya. Tulis di bawahnya itu namanya itu Maula. Lagi nih. Iya. Dan waktu selesainya itu 7:20 menit. Nah, berarti jarum pendeknya itu di sekitar angka 7 dan 8 ya, teman-teman ya. Nah, 20 itu kenapa usah tulis di sini? Nah, hitungannya seperti ini, teman-teman. Kalau ini tadi kan lewat 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini lewat 5. Kita hitung. Berarti 5. Berarti ini kelipatan 5 ya, teman-teman ya. 5, 10, 15, 20. Nah, berarti di angka 4. Berarti 7:20 itu jarum jam yang panjangnya itu ada di angka 4. Berarti waktu selesainya berarti 7:20. Silakan teman-teman isi yang di situ. Oke. Tulis namanya Maula. Nah, sekarang Manda. Manda menyiapkan gambar dekoratif dan laporan kegiatan dari pukul 7:10. Nah, kenapa di sini Ustazah tulis 10-nya? Berarti ini tadi sama. Berarti dari 12 ke 1 itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5, 10. Makanya di sini. Nah, 30. Nah, ini 10, 15, 20, 25, 30. Makanya waktu selesainya itu di 7:30. Nah, ingat kalau misalnya 7:30 berarti jarum jam pendeknya itu pasti udah di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Karena separuh dari jamnya. Oke, silakan ditulis. Waktu mulai yang bagian A-nya itu nama Manda di 7:10. Cari di bukunya yang mana. Terus waktu selesainya itu 7:30 menit. Namanya Manda. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman yang halaman 126 yang C. Nah, di sana ditanya berapa lama setiap anak menyelesaikan setiap tugasnya. Tadi Edo menata ruangan ya. Nah, berapa lama? Terus ada Manda, ada Maula. Kita lihat berapa lama mereka mengerjakan tugas masing-masing. Nah, sekarang Edo itu menata meja dari pukul 7 sampai pukul 15. Kira-kira berapa menit dia menata mejanya? Nah, pukul 7 Ustazah udah tulis ya. Pukul 7 itu pas nih di pukul 7. Nah, sekarang kita lihat 15 menit itu di mana. Nah, sekarang kita arahin jarum jamnya ya, teman-teman ya. Berarti waktu mulainya itu pukul 7. Waktu selesainya itu pukul 7:15. Nah, sekarang dari 12 ini berarti dari pukul 7 ini jarum jam terpanjangnya itu ada di angka 12. Nah, berarti kita arahkan ke kanan. Nah, berarti ini 5 ya. Berarti 5. Ya. 10. 15 yang di sini. Nah, di sini udah usah tulis nih. Berarti ada 15 menit. Nah, berarti berapa kali nih? Kenapa usah tulis 5 kali 3? Karena hitungannya ini 5 ya, teman-teman ya. Terus berapa kali teman-teman memindahkan jarumnya? Nih 1 ya.
2, 3. Makanya Ustaz tulis 5 kali 3 sama dengan 15 menit. Jadi lama waktu Edo bekerja itu, menata meja itu adalah 15 menit. Nah, sekarang kita lihat Maula. Maula itu waktu mulai kerjanya itu kita lihat. Nah, 7 lewat 5 menit. Nah, di sini 5 menitnya. Karena hitungannya 0 dari sini ya teman-teman ya, berarti 5. Berarti dari sini nih mulainya. Kita hitung sampai 20. Di sini ya mulainya, berarti hitungannya dari sini. Di sini masih 0. Kita lanjut. 5, 10, 15. Nah, ini udah sampai yang 20 ya teman-teman ya. Kita lihat, berarti tetap 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti 3 kali 5, 15 menit. Nah, teman-teman juga bisa kurangin. 20 dikurang 5. Berarti dapatnya 15. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dari yang ini. Nah, dari ini aja nih Manda. Berarti ini bisa kita kurangi ya teman-teman ya. 3 karena 7-nya masih sama. Ya, jamnya masih sama, kita bisa ngurangi menitnya langsung. Nah, pasti udah tahu nih 30 kurang 10 kita buktikan ya. Waktu mulai, waktu selesai. Oke, mulainya itu 7, 10. Kenapa 10-nya di sini? Ini 5, 10. Kita mulai dari sini. Ya, kita lanjutkan. Berarti ini 0 ya di sini ya. 5, 10, 15, 20. Nah, makanya kita dapatkan 5 berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 5, 20. Atau 30 dikurang 10. Mudahnya seperti itu. Oke. Silakan teman-teman tulis di bukunya ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Jam belajar di sekolah dimulai pukul 7 dan diakhiri pukul 14. Berapa jam lama belajar di sekolah? Ini teman-teman pasti sudah bisa nih. Kalau secara mudahnya ya, kita tinggal kurangin teman-teman. 14 dikurang 7. Kira-kira berapa? Ayo dicari 14 kurang 7. Ya, pastinya 7 jam. Nah, karena ini jam ya dalam waktu, berarti lama belajar di sekolah itu 7 jam. Nah, ini Ustaz tuliskan cara menghitung waktunya. Nah, dimulai dari pukul 7 nih. Pukul 7 nanti sampai pukul 14.00 ya. Kita hitung 7. Dari angka 7 ya, berarti ke 8-nya 1 gitu ya. Dari sini 7. Nah, berarti kita hitungnya 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, kenapa cuma sampai di sini? Karena 14, coba teman-teman lihat, 14 ya. Berarti 12, 13, 14 sampai jam 2 mereka ada di sekolah. Berarti jam belajar di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 14 itu ada 7 jam. Nah, teman-teman juga bisa kurangi 14 kurang 7 jam secara mudahnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Ini teman-teman isi ya di bukunya ya. Oke, kegiatan jam istirahat di sekolah dimanfaatkan oleh murid untuk bermain dan membeli makanan di kantin. Jam istirahat ada 2 kali, yaitu istirahat pertama pukul 9:20 menit dan istirahat kedua 9:50 menit, dan istirahat kedua jam 11:35 menit sampai jam 12:20 menit. Letakkan jarum jam dan jarum menit sesuai jam mulai dan jam selesai istirahat di sekolah. Nah, di sana teman-teman istirahat pertama ya.
jam 9 lewat 20 menit sampai 9.50 menit. Nah, teman-teman tinggal nulis jamnya. Di sini juga udah Ustazah tulisin ya. Nah, kita lihat jam mulai berarti 9.20. Kenapa Ustazah tulis seperti ini? Nah, kita lihat dulu teman-teman. 20 berarti dari sini ya. 5, 10, 15, 20. Berarti jarum panjangnya ini jarum menitnya ya teman-teman ya. Nah, jarum menitnya itu di angka 4. Berarti ini kelipatan 5 berarti 20 ya di sini. Nah, di sini. Nah, karena ini udah lewat ya, udah lewat dari jam 9. Kalau jam 9 itu pas di angka 12. Nah, jarum jam pendeknya dilewatkan sedikit dari angka 9 dari jam 9-nya karena dia udah lewat ya teman-teman ya. Nah, beda sama jam selesainya. Nah, jam selesainya itu udah di 50. Kita tadi hitungannya di sini 20 ya teman-teman ya. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, berarti jarum menitnya di angka 10 kelipatan 50. Nah, kenapa ini udah berdempetan banget Ustazah, udah hampir jam 10. Iya, 9.50 itu 10 menit lagi pasti jam 10 ya teman-teman ya. Makanya D itu mendekati angka 10. Silakan teman-teman gambar di bukunya. Oke, kita lihat lagi istirahat keduanya itu mulainya itu pukul 11.35. Nah, kita tulis 35-nya dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Berarti jarum menitnya itu di angka 7 yang bernilai 35 ya. Nah, jam 11 berarti udah lewat dari setengah nih. Ini kan setengah nih teman-teman ya. Nah, berarti kita lewatkan dari angka setengah dari jam 11, antara jam 11 dan jam 12. Berarti di sini jarum jamnya. Oke, silakan digambar. Nah, jam selesainya itu jam 12 lewat 20. Nah, 20, 5, 10, 15, 20 berarti di sini jarum menitnya. Yang jarum panjang, jam panjangnya ya teman-teman ya. Nah, jarum pendeknya itu berarti antara jam 12 sampai jam 1. Kita tulis seperti ini. Nah, soal yang nomor 4. Teman-teman, kalau misalnya ini belum selesai, di skip, maksudnya di post dulu ya videonya ya, supaya teman-teman bisa mengikuti dan langsung menyalin di bukunya. Nah, sekarang itu kita pasangkan gambar jam analog berikut dengan nilai yang sesuai, yang nomor 4 ya. Nah, ini udah Ustazah ituin ya. Nah, kira-kira yang A bacaannya jamnya berapa nih? Jam 8 lewat berapa menit? Kita hitung. 5, 10, berarti 8 lewat 10. Nah, itu ya teman-teman panahin ya seperti Ustazah. Nah, ini kenapa 635? Teman-teman bisa hitung juga di angka 7 itu ini udah 30 berarti 35. Terus ini jamnya jam 7. Lewatnya lewat 25 menit. 5, 10, 15, 20, 25 berarti 7 lewat 25 menit. Mana dia? Berarti ini ya. Oke. Nah, yang ini berarti jam 9 lewat 20 menit. Berarti yang ini. Nah, selanjutnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Nah, di sini juga udah Ustazah tulis hasilnya. Oke, dipelajari lagi. Nah, sekarang kita bahas sedikit teman-teman tentang waktu. Nah, tentang jam tadi. Di jam itu ada satuannya namanya jam. Terus ada menitnya, terus ada detiknya. Ada 3 ya di sana ya. Ada jam, ada menit, ada detik. Nah, di sini 1 jam itu 60 menit. Kenapa bisa 60 menit, Ustazah? Nah, sekarang coba teman-teman lihat.
Ya, di jam. Nah, di jam di sini kita lihat putarannya ini ada berapa? Ya, misalnya dari angka 12 tadi, berarti ini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 6, 60. Makanya dibilang 1 jam itu 60 menit. Nah, sekarang jika 1 jam 60 menit, kita kalau misalnya 2 jam berapa menit Ustazah gitu ya. Berarti kalau 2 jam 2 dikali 6 60. Nah, teman-teman juga bisa jumlahin ya, 60 tambah 60 berarti ada 2 kali. Hasilnya itu 120. Nah, sekarang 1 menit itu 60 detik. Nah, kenapa 60 detik Ustazah? Nah, ini udah ketentuannya teman-teman ya. 1 jam itu 60 menit. Ini perlu teman-teman ingat, 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Detik itu yang kalau misalnya di jarum jamnya ada 3, berarti yang satu lagi yang tek 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 tek. Nah, setiap detik kata orang kan. Nah, yang itu karena di sini Ustazah tidak tulis yang jarum jamnya 3. Nah, teman-teman bisa lihat di jarum jamnya di rumah yang selalu bergerak, berarti itu yang detiknya yang paling panjang jarumnya ya. Oke, coba perhatikan jamnya di rumah. Nah, di sana 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 2 menit, 2 dikali 60 atau 60 ditambah 60, hasilnya 120. Terus kalau 3, berarti 3 dikali 60, hasilnya 180 detik. Nah, sekarang jika misalnya Ustazah tulis 60 menit, berarti banyak, 60 dikali 60, maka didapat hasilnya detik 3600 detik. Nah, dapat kita simpulkan 1 jam itu sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Teman-teman perlu ingat yang ini aja ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sana karena ada banyak soal ya teman-teman ya, Ustazah contohin satu-satu dari semuanya. Nah, yang A 4 menit berapa detik? Nah, kita tahu tadi 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 4 menit berarti 4 dikali 60. Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang perkalian. Perkalian bersusun ke bawah. Teman-teman ingat lagi ya. Berarti ini tinggal 4 dikali 6, hasilnya 24 ditambah 0 di belakangnya 1, berarti 240 detik. Itu yang nomor A. Teman-teman silakan ini disalin di buku tulis matematikanya ya, supaya tahu caranya. Nah, ini yang A. Kita lihat yang B, 6 menit berapa detik? Berarti kita tahu tadi 1 menit itu 60 detik, berarti kalau 6 menit berarti 6 dikali 60. Silakan dicari hasilnya. Nah, karena ini soalnya sama ya dari menit ke detik, teman-teman langsung kerjakan saja. Caranya tetap sama. Berarti kalau yang K, yang nomor K berarti 10 menit, berarti 10 dikali 60. Yang nomor Q, yang Q 20 menit, berarti 20 dikali 60. Nah, cara perkaliannya silakan pelajari lagi yang perkalian bersusun ke bawah. Kerjakan yang K, Q, dan X. Oke, kita lihat yang C. Nah, C itu 9 jam berapa menit? Nah, kita tahu tadi kalau 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 9 jam, 9 dikali 60. Nah, 9 dikali 6, 54 ditambah 0-nya 1. Berarti dapat 540 menit. Sekarang yang D, 15 jam berapa menit? Berarti 15 jam dikali 60. Silakan teman-teman cari hasilnya. Nah, teman-teman kerjakan yang nomor I, T, dan V. Oke, karena sama-sama dari jam ke menit. Sekarang yang E.
Yang E itu 22 hari. Nah, ini masuk hari nih teman-teman. Tadi dari yang awal Ustaz udah bilang ya, satu hari itu ada 24 jam. Nah, kalau 22 hari berapa jam? Nah, berarti kita kalikan 22 dikali 24 jam. Ya, ini salah nih Ustaz nulisnya. Oke, berarti ini jam. Ya. Oke, ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti perkaliannya teman-teman coba lagi. Oke, sekarang teman-teman silakan lanjutkan kerjakan. Caranya sama ya. Yang nomor M sama S silakan dikerjakan. Nah, sekarang yang F. 300 detik berapa menit? Nah, kita tahu tadi 1 menit itu 60 detik. Nah, jika 60 detik itu kita balik nih. Berarti 60 dibagi 60 menit sama dengan 1 menit. Ini usaha balik aja ya. Sama 60 detik sama dengan 1 menit. Tapi caranya seperti ini. Ya, sekarang kalau 300 detik berarti 300 dibagi 60 menit. Berarti ini tinggal teman-teman bagi ya. Karena nolnya ada 1 berarti ini kita coret. 30 bagi 6 berarti 6 dikali berapa hasilnya 30. Ini boleh nanti didampingi sama bundanya di rumah ya. Ini perkalian lagi. Nah, hasilnya itu 5 menit. Nah, sekarang yang G. Nah, sama dari 480 detik dijadikan ke menit. Berarti 480 dibagi 60 berarti 6 dikali berapa hasilnya 48. Silakan dicari. Nah, teman-teman lanjutkan yang nomor N dan R. Oke, dan selanjutnya yang H. Dari menit ke jam berarti 1 menit 1 jam 60 menit. Kalau kita balikan seperti ini ya. Sama-sama dibagi 60 makanya dapat 1 jam. Nah, berarti 780 dibagi 60 hasilnya 13 menit. Oke, ini silakan dipahami aja. Jika tidak tahu nanti boleh telepon ustazahnya ya. Nah, kerjakan yang P. Nah, ini yang J. Dari jam ke hari, kebalikan dari tadi. Nah, jika ini belum begitu paham teman-teman, nggak apa-apa. Nanti ustazah juga akan jelasin di Zoom ya. Ini pahami aja. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. Nah, yang bagian terakhir tadi, jika ada yang belum tahu, nggak apa-apa dulu. Yang penting kita tahu dulu nih, satu hari itu ada 24 jam gitu ya. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Ada 3.600 detik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan video yang usaha bikin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang penting pahami dulu cara membaca dan menulis jamnya. Oke? Oke, salam sayang penuh cinta dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.